Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Mardiana Kurniasi, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan mempraktikkan sebuah simulasi praktik mengajar pada pembelajaran berbicara ataupun aspek bicara untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP. Perlu dipahami bahwasanya nanti saya hanya akan memaparkan materi dan juga menyampaikan tugas-tugas sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Dan juga nantinya video ini tidak ada siswa langsung ya dalam praktik mengajarnya, tapi memang ditujukan untuk siswa, seperti itu. Baik, saya langsung mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Kalian dalam kondisi yang sehat, ceria, dan tetap semangat ya. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, apalagi kemarin ibu mendengar sudah ada berita bahwasanya ada virus corona varian terbaru yaitu Omicron yang lebih ganas daripada varian sebelumnya ini masuk ke Indonesia. Oleh karena itu kita harus tetap menaati protokol kesehatan yang ada. Jangan abai ya, ketika kalian pergi keluar rumah tetap pakai masker ya. Jangan bersikap menganggap bahwa corona ini benar-benar sudah hilang seperti itu. Jadi tetap waspada, tetap jaga kesehatan. Mungkin itu pengantarnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini untuk pelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberi kemudahan, diberi kelancaran. Baik, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin amin ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar ya bahasa Indonesia ini mengenai materi pada bab 2 halaman 27 ya, mengenai iklan sebagai sarana komunikasi. Nah, saya ini mengacu pada 2KD ya, untuk pembelajaran nanti mengacu pada 2KD. KD itu apa sih Bu? KD adalah kompetensi dasar. Jadi memang kompetensi dasar ini yang harus kalian capai untuk memenuhi materi ya, seperti itu. Nah, KD yang pertama yaitu ada KD 3.3 yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian ada KD 4.3 yaitu menyimpulkan isi iklan, slogan atau poster yang membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Nanti materi-materi pokok yang akan kita bahas, yang pertama mengenai apa itu unsur-unsur teks iklan, slogan, poster. Kemudian untuk KD 4.3 ini nanti kita akan bahas mengenai penyimpulan maksud dari suatu iklan dan menceritakan kembali iklan. Nah, nanti tentunya setelah materi yang akan Ibu jabarkan, tentu juga ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan, seperti itu ya. Nah, untuk presensi maksud saya nanti lewat Google Form ya. Kemudian untuk pengumpulan karya nanti melalui Google Classroom ya. Tugas ini tugas individu, jadi terstruktur di rumah ya. Nanti akan saya sampaikan tugasnya setelah saya menjabarkan materi. Oke, izinkan saya menjabarkan materi terlebih dahulu ya. Baik, ini adalah bagian halaman pertama ataupun covernya. Di sini berjudul teks iklan, slogan dan poster seperti itu. Selanjutnya adalah pengertian dari iklan, slogan dan poster. Nah, untuk teks iklan kita sudah sering sekali mendengar kata itu ya. Iklan ini adalah media ya yang berfungsi untuk memberitahukan atau mempromosikan sesuatu kepada khalayak ramai.
Kemudian ada slogan. Slogan ini adalah sebuah kata-kata atau kalimat pendek yang memuat ajakan dan dapat dijadikan sebagai tuntunan. Slogan ini istilahnya itu sama dengan moto ataupun semboyan, pegangan hidup seperti itu ya, atau pula dikatakan kalau menurut saya ini seperti kata-kata bijak ya, ada peribahasa seperti itu juga termasuk dalam slogan. Nah, perlu diketahui bahwasanya kata-kata slogan ini juga bisa dicantumkan dalam iklan seperti itu. Contohnya apa sih Bu slogan? Slogan contohnya misal ada peribahasa seperti berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini bukan peribahasa ya, mungkin seperti istilah ya. Maksudnya adalah kita itu sesama manusia ya, memanusiakan manusia seperti itu. Tidak boleh ada kesenjangan di antara manusia satu dengan yang lain seperti itu. Kemudian bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalian pasti sudah sering sekali mendengar istilah tersebut. Jadi ini mengacu pada bidang nasionalisme seperti itu ya. Kemudian ada tiada hari tanpa prestasi. Ini mengacu pada bidang pendidikan tentunya. Nah, kemudian untuk poster. Poster adalah media yang berisi gambar dan kata-kata yang bersifat persuasif ya. Ini poster ini berfokus pada gambar dan kata-kata seperti itu. Biasanya dipajang di tempat-tempat umum ataupun di majalah dan koran. Oke, selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri iklan, slogan, dan poster ya. Untuk iklan ya berisi informasi tentu saja, kemudian bahasa yang mudah dimengerti dan dapat juga mudah diingat oleh masyarakat. Kemudian iklan ini bersifat mengajak atau persuasif dan menarik perhatian pada halayak ramai untuk menggunakan atau membeli produk seperti itu ya. Kemudian slogan sama seperti iklan tadi, berisi informasi berupa kata-kata atau kalimat pendek yang menarik dan mudah untuk diingat seperti itu. Dan slogan ini merupakan sebuah gagasan yang memiliki julukan tujuan tertentu, maaf ya. Kemudian ada poster. Poster ini sama ya, berisi informasi, kemudian berupa kata-kata atau kalimat menarik dan bersifat mengajak. Kemudian terdapat gambar yang membuat poster ini menjadi lebih menarik ya, seperti itu. Selanjutnya ada unsur-unsur. Unsur-unsur ini ada unsur iklan ya. Baik iklan, slogan, poster itu sama-sama teks persuasif, sifatnya mengajak, memberitahukan seperti itu juga. Informatif dan persuasif. Nah ya, untuk iklan ialah teks persuasif yang memadukan unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Jadi lebih kompleks ya. Kita sering melihat iklan itu banyak sekali ya di media, misal televisi atau ketika kalian membuka website itu juga ada. Kemudian radio juga bisa seperti itu. Step kedua maksud saya itu ada slogan. Slogan ini adalah teks persuasif yang mengutamakan unsur kata ya. Jadi fokusnya hanya kata. Oleh karena itu tadi saya di awal sudah menyebutkan bahwasanya slogan juga bisa menjadi bagian dari iklan. Jadi biasanya di iklan itu kan ada brand ataupun merek suatu produk. Itu kan ada seperti ciri khas ya, kata-kata khas yang melekat pada suatu produk. Itu adalah slogan sebenarnya seperti itu. Kemudian ada poster. Poster ini teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Ya, tadi saya sudah sebutkan di awal. Kemudian dipajang di tempat umum seperti itu. Jadi poster ini bisa dibentuk secara manual. Jadi kita ngelukis juga bisa buat poster, bikin gambar, ada kata-katanya juga. Kemudian secara cetak juga bisa seperti itu ya. Selanjutnya ada iklan. Kita memang fokusnya pada materi ini adalah mengenai iklan. Yang pertama ada klasifikasi iklan, yaitu ada iklan strategis. Yang kedua ada iklan taktis.
Iklan strategis ini untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Jadi memang ini melihat ya pada posisi ataupun tempat. Biasanya kalau untuk iklan yang memang produknya fashion misalnya, ataupun baju seperti itu, pakaian, biasanya kan kita memasarkannya di ya sesuai tempatnya, misal di mall seperti itu. Nah, kemudian ada iklan taktis. Nah, iklan taktis ini mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Jadi iklan strategis dan taktis ini saling berkesinambungan. Artinya apa? Kalau taktis ini dia adalah sebagai media promosi ya, media promosi seperti itu. Kemudian ada fungsi iklan. Fungsi iklan yang pertama ada informasional, yaitu mengenai bagaimana menyampaikan karakteristik dan manfaat suatu produk yang akan diperoleh konsumen. Jadi ini sebagai menginformasikan terlebih dahulu mengenai produk. Jadi dideskripsikan produknya ini apa, fungsinya bagaimana, seperti itu. Kemudian fungsi transformasional ini berusaha mengubah sikap konsumen terhadap produk, baik merek, pola dalam berbelanja, gaya hidup, selera, hingga teknik dalam mencapai kesuksesan. Jadi ini kan disesuaikan dengan produknya tadi ya, misalnya merek produk tas seperti itu. Ini kan disesuaikan, kan tas ini mereknya banyak ya, merek fashion yang membuat tas ini kan banyak. Ini juga disesuaikan dengan selera, gaya hidup konsumennya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada bagi perusahaan, fungsi iklan bagi perusahaan bisnis komersial ini untuk menjual barang atau produk, tentu saja seperti itu. Kemudian bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. Bagi pemerintah ini untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan masyarakat ya. Jadi biasanya kita melihat banyak sekali ya contoh-contoh iklan seperti ini. Contohnya misal ada informasi kesehatan mengenai corona, informasi pendidikan mengenai mungkin seperti bimbel ya, jadi jasa untuk les seperti itu juga termasuk ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah bagi perorangan ini untuk memberi dan menjual produk seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada unsur-unsur pembentuk iklan ya. Unsur-unsur pembentuk iklan ini yang pertama ada sumber. Sumber ini adalah pemasang iklan. Jadi dia penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Jadi ibaratnya seseorang membuat usaha, membuat produk, kan pasti butuh media untuk menyebarluaskan produknya. Jadi agar banyak orang yang tahu tentang produknya. Jadi melalui iklan. Nah, iklan ini kan melalui jasa ya. Jadi bisa melalui jasa, otomatis ya harus membayar seperti itu. Yang bayar ya otomatis yang punya usaha. Nah, itu adalah sumbernya adalah yang punya usaha seperti itu. Kemudian ada pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Jadi dalam suatu iklan tersebut, pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Dia ingin menyampaikan, misal menjual produk apa, ingin menyampaikan apa seperti itu. Itu tergantung fungsi dari iklan tersebut. Kemudian ada media. Media yang digunakan adalah sarana yang digunakan ya. Sarananya misal tadi ada melalui media cetak mungkin, ataupun media digital. Yang paling mudah sekarang kan digital ya, jadi tersebar secara online seperti itu di media sosial, itu lebih efektif sebenarnya. Kemudian penerima atau objek iklan ialah individu atau kelompok yang bisa dijadikan sasaran iklan, istilahnya adalah konsumen seperti itu. Kemudian ada efek adalah respon ataupun perubahan yang terjadi oleh penerima karena iklan. Jadi reaksinya bagaimana nih setelah mendengar ataupun menyaksikan iklan tersebut, dia tertarik atau tidak seperti itu. Kemudian ada umpan balik. Umpan balik di sini adalah respon penerima terhadap iklan. Tadi ya saya sampaikan. Umpan baliknya bagaimana? Pasif atau aktif. Kalau pasif ya dia tidak akan peduli dengan iklan tersebut, dilewati saja seperti itu. Tapi kalau aktif, kemungkinan besar dia tertarik dan ingin membeli produk tersebut, misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis iklan. Ini cukup banyak ya. Yang pertama adalah berdasarkan tujuan, itu ada informatif, persuasif, dan pengingat.
Informatif ini ya memang tujuannya untuk memberitahu produk baru, terus perubahan harga kemasan, menjelaskan bagaimana cara kerja produknya, mengurangi ketakutan konsumen seperti itu, mengoreksi informasi yang keliru pada produk, menginformasikan kegunaan baru dari produk tertentu, dan menyebutkan jasa atau servis yang menyertai produk. Kemudian untuk yang persuasif ya, mengajak seperti itu, fungsinya untuk memilih merek yang diiklankan, menganjurkan membeli merek yang diiklankan, kemudian mengubah persepsi konsumen tentang merek tertentu, membujuk konsumen untuk membeli, kemudian yang pengingat itu untuk mengingatkan bahwa produk tersebut itu dibutuhkan, kemudian menjaga kesadaran akan produk, menjalin hubungan baik dengan konsumen, mengingat di mana membeli produk itu, mengingatkan konsumen di waktu pasaran sepi, memantapkan bahwa pilihan konsumen tepat. Jadi untuk aspek pengingat ini biasanya bagi pemilik usaha ya, bagi pemilik usaha itu memang harus sabar ya, harus pandai-pandai memilah waktu dan taktiknya yang digunakan ya. Ketika misal produknya ini termasuk produk baru ya, harus sering-sering, misalnya seminggu promosi gitu ya, mengadakan live misalnya untuk mempromosikan produk misal 2-3 kali seperti itu bisa seperti itu. Kemudian yang kedua berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan sifat ini ada komersil dan non komersil. Komersil ini iklan yang bersifat menjual produk ya atau jasa secara langsung, ini dipasang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan finansial karena tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Nah, contoh dari iklan komersil ini ada banyak, contohnya konsumen. Jadi untuk mencari keuntungan di mana sasaran pesannya adalah konsumen akhir. Kemudian ada antar bisnis, ini menawarkan barang non konsumsi ya, ingat, antar bisnis ini menawarkan barang non konsumsi untuk mencari relasi bisnis di mana sasaran pesan adalah mitra distributor atau penyalur produk dan juga perusahaan. Jadi misalnya ini seperti barang mentah ya yang harus diolah lagi untuk menghasilkan produk seperti itu. Kemudian ada iklan perdagangan, ini menawarkan barang yang akan dijual kembali. Ada pengecer. Nah, pengecer ini biasanya dilakukan ya sama sih sebenarnya. Jadi misal kalau pengecer ini biasanya dilakukan oleh dropshipper atau apa itu istilahnya ya, biasanya untuk all shop seperti itu. Mereka ini membeli barang dari toko yang memang memiliki kapasitas atau ready stock barang cukup banyak, jadi mereka jual lagi seperti itu pengecer. Kemudian iklan respon langsung adalah jenis iklan baru yang memungkinkan konsumen dapat memberikan respon langsung ketika melihat. Dan yang terakhir ada iklan profesional, yaitu mencari keuntungan ekonomi di mana sasaran pesan adalah kalangan profesional. Ini tergantung bidangnya ya, tergantung sasarannya, misal untuk fashion ya seperti itu, misal untuk bisnis seperti itu, dan lain-lain ya. Kemudian ada iklan non komersial. Nah, komersil ini atau komersial sama ya. Jadi non komersil ini adalah iklannya bersifat tidak secara langsung menjual produk atau jasa. Contohnya ada iklan public relations, ada institusi, layanan masyarakat, lowongan pekerjaan, dan identitas korporat. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan media penyebar luasannya. Ada media cetak ya, ada radio, televisi, luar ruangan, internet atau digital advertising dan lain-lain. Untuk cetak ini biasanya dibuat dan dipasang dengan cara dicetak. Biasanya sering ditemui misal di koran, selebaran, majalah, buletin, baliho, poster, stiker dan lain-lain. Kemudian radio ini, kalau radio ini fokusnya pada intonasi suara. Jadi fokusnya pada aspek kata-kata dan suara seperti itu. Kemudian untuk iklan televisi, kita sudah sering melihat iklan di televisi seperti apa ya. Jadi memang iklan yang benar-benar kompleks, ada suaranya, gambar, gerak, kata-katanya itu ada lengkap ya. Kemudian ada tadi televisi sudah. Untuk media luar ruang atau out of home,
ini medianya mencakup masyarakat berada di luar ruang. Jadi targetnya adalah masyarakat di luar seperti itu. Kemudian ada contohnya misal ada spanduk ya, spanduk dan sebagainya. Kemudian juga bisa ada di iklan yang berada di bus, misalnya di taksi, kita kan sering melihat ya, di terminal stasiun itu adalah media elektronik yang digunakan seperti itu. Kemudian untuk iklan internet, kita sering menjumpai di website, di blog, media sosial itu banyak sekali, itu adalah iklan internet seperti itu. Selanjutnya adalah berdasarkan pola penyajian atau bentuk penyajiannya, ada spot, ada kolom baris, ada adlib, advertorial, dan sponsor. Spot ini adalah iklan yang durasinya singkat, biasanya diputar di radio dan di televisi. Jadi kalau di televisi kan paling berapa detik seperti itu kan, tidak lama. Kemudian ada iklan kolom dan baris. Sebentar. Iklan kolom dan baris ini di media cetak ya, biasanya di koran ya. Kita sering menjumpainya di koran. Kolom baris ini memadukan unsur kata, kalimat, dan gambar cetak. Jadi memang tidak berupa video seperti itulah kalau iklan kolom dan baris. Kemudian ada adlib ya. Adlib ini adalah iklan yang dibaca atau diucapkan oleh penyair radio maupun televisi ya. Jadi menyampaikan informasi seperti mengobrol dengan pendengar. Nah, kita sering melihat seperti kuis ya. Kalau di televisi kan ada kuis promosi produk A, B, C seperti itu, ada kuisnya. Biasanya seperti itu untuk mempromosikan produknya. Kalau di televisi ya itu termasuk dalam iklan adlib. Kelebihannya ini karena memang dikemas sebagai informasi, cara penyajiannya itu mengobrol, jadi lebih enak seperti itu, meskipun tidak secara langsung ya, jadi memang secara elektronik, menggunakan media elektronik. Kemudian advertorial ini penyajiannya seperti berita ya, seperti berita, sehingga menyampaikan informasi produknya itu lebih detail. Kemudian untuk iklan sponsor ini kalau iklan sponsor ini berbentuk periklanan dengan membeli space atau slot waktu tertentu dari media, bisa 30 menit atau lebih. Dan perlu diingat untuk menyewa jasa seperti ini biasanya ya kalau waktunya lebih lama otomatis lebih mahal seperti itu. Jadi oleh karena itu kenapa kalau di televisi itu singkat ya iklannya ya, karena memang mohon maaf bayarnya cukup ya, mengocek uang seperti itu, mengocek dompet dalam kalau untuk menyewa jasa iklan yang membutuhkan durasi cukup lama. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya ada pemberitahuan, layanan masyarakat, dan penawaran. Untuk penawaran itu ada niaga istilahnya. Biasanya kita jumpai ini tujuannya untuk menawarkan barang atau jasa kepada khalayak ramai agar dibeli oleh target konsumen. Contohnya ada iklan barang kan banyak ya, tas, sepatu, fashion seperti itu, ataupun buku dan lain-lain. Kemudian ada jasa, ini ada jasa pengobatan, kurir, terus dan lain sebagainya. Kemudian ada layanan masyarakat, ini berasal dari instansi atau lembaga tertentu. Nah, iklan ini tujuannya untuk memberikan penjelasan, pencerahan mengenai sesuatu hal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada isu-isu tertentu. Contohnya apa, Bu? Contohnya ada iklan pemilu. Kita sering lihat ya, pemilu, keluarga berencana, hidup sehat, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih kepada aspek bidang hidup ya. Biasanya kalau iklan kan memang mengacu pada bidang ekonomi saja, tapi ini pada aspek yang lain, itu untuk layanan masyarakat ya. Jadi kalau tadi ini dalam fungsinya ini bagi pemerintah lah istilahnya seperti itu. Kemudian ada iklan pengumuman. Nah, iklan pengumuman ini iklan tujuannya untuk menarik masyarakat tertentu saja ya. Jadi pemberitahuan seperti tadi ya, pengumuman atau pemberitahuan sama. Contohnya event tertentu ataupun berita duka cita seperti itu.
Oke, kemudian ini selanjutnya ada contoh iklan ya. Contoh iklan yang pertama adalah layanan masyarakat, bentuknya seperti ini. Ini mengenai Go Green ya, menjaga lingkungan agar tetap sehat seperti itu, agar kita juga terhindar dari polusi ya, berbagai polusi ya. Kemudian yang kedua ada produk. Produk ini contohnya mereknya misal ini Good Day seperti itu. Di sini nanti kalian bisa lihat di bawah itu ada slogan, ada kata ya. Kalian bisa zoom secara mandiri. Kemudian ada loker atau lowongan pekerjaan, kurang lebihnya seperti ini. Ada selanjutnya iklan pemberitahuan ya. Kemudian ada iklan baris ya. Iklan baris seperti ini ya, memang sangat singkat ya, to the point sekali kalau iklan baris. Ada iklan penawaran jasa ya, penawaran tadi jasa. Kemudian ada iklan kolom elektronik ya, ini tergantung ya produknya, tidak hanya mengenai elektronik seperti ini, tidak banyak ya. Kemudian ada makanan. Nah, makanan, kemudian ada penawaran tadi, bisa melingkupi dunia pendidikan seperti itu, bimbel ya, les. Nah, kemudian yang terakhir adalah tugas ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan materi-materi mengenai iklan, slogan dan poster. Sekarang kalian nanti adalah mengerjakan tugas ya. Akhir atau luaran dari materi ini adalah tugasnya. Yang pertama, diperhatikan, ini dikerjakan secara individu. Kemudian nanti kalian cari teks iklannya ya, kalian bisa baca petunjuknya. Kemudian fokusnya adalah karena ini nanti untuk menceritakan sebuah teks iklan. Jadi presentasinya ini dalam bentuk video, durasinya sudah saya cantumkan di situ, dikirim melalui Google Classroom. Ukuran besar ada tipsnya ya, jika ukuran video besar bisa dikonversikan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang keempat adalah poin yang disampaikan yang perlu diingat agar kalian terbiasa ketika mempresentasikan. Ada salam pembuka, perkenalan diri, hasil maksud dan tujuan, kemudian ada hasil analisisnya dan salam penutup. Perlu diingat nanti tugasnya ini saya beri waktu. Tenggat waktunya adalah 3 hari. Kemudian selanjutnya adalah nanti materi ini akan saya bagikan juga di Google, di WA maksud saya, di WA, di grup chat ya, di grup chat WA untuk kalian pelajari secara mandiri juga. Kalian juga nanti bisa membuka buku, silahkan untuk memperkuat materi kalian. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwasanya tenggat waktunya selama 3 hari dari sekarang. Kemudian ingat presensinya lewat Google Form. Jadi mungkin itu saja ya materi yang dapat Ibu sampaikan beserta tugas-tugasnya. Oh, ini Ibu baru ingat. Jadi untuk tugas nanti sifatnya adalah Ibu ingin tahu bagaimana pemahaman kalian terhadap iklan yang kalian presentasikan. Oleh karena itu alangkah baiknya kalian menghafal ya, benar-benar paham ya. Kalau paham ya sebenarnya tidak perlu teks ya. Tapi bukan berarti Ibu melarang kalian membawa teks. Boleh kalian membuat teks, tapi tidak boleh terpaku pada teks tersebut. Jadi nanti Ibu akan melihat gerak-geriknya, akan terbaca nanti mana yang baca teks, mana yang benar-benar paham dan menghafal hasil analisisnya, seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon diingat kembali tugasnya, materinya silahkan dipelajari secara mandiri ya. Tadi Ibu sudah menjabarkan banyak mengenai iklan, slogan dan poster. Jadi terima kasih. Ini slide terakhir ya. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar dan sukses. Nah, ini ada satu kata bijak ya saya buat ya. Kunci kesuksesan ini bermula dari langkah nyata, yaitu bersedia untuk bertindak dan siap akan adanya perubahan. Jadi kalian intinya jangan malas, seperti itu ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang pelajaran pada pagi hari ini. Setelah ini kalian isi Google Form yang akan Ibu bagikan di grup chat WhatsApp. Kemudian bagikan materi ini juga. Tugasnya mohon di
perhatikan betul, dicermati betul agar kalian bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau misal kurang paham, boleh kalian japri ibu melalui ketua kelas juga boleh. Mungkin kalau kalian malu-malu ya, japri secara langsung bisa melalui ketua kelas ya. Jadi apa yang kalian masih ragu, bingung materinya seperti apa sih Bu, saya kok kurang paham, boleh tanya ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja pelajaran pada pagi hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatan kalian, jangan sering keluar rumah lah kalau tidak begitu mendesak ya. Kalau main-main ya tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebagai rasa syukur kita telah melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan hikmat pada pagi hari ini. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekali lagi ingat ya, bahwasanya kita harus tetap jaga kesehatan dimanapun. Ingat juga tugasnya, jangan nyantai-nyantai ya. Deadline-nya memang 3 hari, tapi karena memang ini presentasi, jadi mohon diperhatikan betul ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu tadi adalah praktek ajar yang saya lakukan. Jadi memang saya hanya memaparkan materi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Jadi memang ini ditujukan untuk siswa. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.